sejahtera bagi kita semua. Kami mahasiswa PGSD Universitas Negeri Surabaya akan menampilkan video pembelajaran tentang IPA, yaitu Newton tentang gerak. Yuk simak pembelajarannya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Pintar, perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Negeri Surabaya, Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Kami akan mengajak kalian untuk belajar tentang hukum Newton dan penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Perlu kalian ketahui bahwa pemahaman tentang gerak itu sangat penting untuk kita pelajari dan merupakan konsep dasar dalam sebuah ilmu pengetahuan, di mana pemahaman tentang gerak ini dijelaskan dalam teori hukum Newton yang dirumuskan oleh ilmuwan yang bernama Isaac Newton. Nah, perlu kalian ketahui juga bahwa hukum Newton ini dibagi menjadi 3. Yang pertama yaitu hukum Newton 1, yang kedua adalah hukum Newton 2, dan yang ketiga adalah hukum Newton 3, di mana ketiga-tiganya ini memiliki pengertian yang berbeda dan contoh dalam penerapannya yang berbeda-beda. Untuk penjelasannya lebih lanjut, maka dengarkan video ini sampai akhir ya. Bye-bye. Pengertian hukum Newton 1 tentang koin dan kertas. Hukum Newton 1 yang diketahui sebagai hukum inersia menyatakan bahwa setiap benda akan cenderung mempertahankan keadaannya, baik diam maupun bergerak lurus yang tidak beraturan atau beraturan, kecuali jika dipengaruhi oleh gaya dari luar, yaitu yang bekerja padanya. Dalam konteks koin dan kertas, hukum ini dapat dijelaskan sebagai koin yang diam di atas kertas akan tetap diam jika kertas ditarik perlahan-lahan. Hal ini karena gaya gesek antara koin dan kertas cukup besar untuk melawan gaya tarik tangan pada kertas. Koin akan jatuh jika kertas ditarik secara cepat. Gaya gesek antara koin dan kertas cukup besar untuk melawan gaya tarik tangan yang lebih besar, sehingga koin akan terjatuh dari kertasnya. Rumusnya adalah resultan gaya sama dengan 0. Setelah kita belajar mengenai pengertian dan juga rumus serta bunyi hukum Newton, kita lanjut kepada praktek hukum Newton. Di sini aku membawa 1 buah koin dan juga 1 lembar kertas. Aku akan mempraktekannya ya. Simak baik-baik. Pertama, aku letakkan kertasnya di sini dan aku letakkan koinnya di tengah. Lalu aku akan tarik ini dengan cepat. Nah, koinnya akan tetap di sini kan semula ya. Hal ini sama seperti hukum Newton 1, yaitu benda akan tetap diam jika tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Lalu bagaimana kalau aku meletakkan kertas ini dan juga koin ini, lalu aku menariknya dengan cara pelan. Nah, koinnya akan tetap berada di tempat semula, tapi dengan kecepatan yang lambat. Hal ini merupakan kondisi melalui gaya eksternal yang dicapainya, yaitu penerapan hukum Newton 1. Hukum Newton 1 memiliki bunyi benda akan tetap diam atau bergerak secara konstan jika tidak ada gaya eksternal yang mempengaruhinya. Ada banyak sekali penerapan hukum Newton pada kehidupan sehari-hari. Contohnya pada saat kita mengerem dada pada sebuah motor, maka kita akan terasa seperti mempertahankan kecepatannya. Nah, itu merupakan hukum Newton 1. Gampang kan? Pengertian hukum Newton 2 adalah bahwa percepatan suatu benda sebanding dan searah dengan resultan gaya yang bekerja padanya, dan berbanding terbalik dengan massa benda tersebut. Dengan kata lain, semakin besar gaya yang bekerja pada suatu benda, semakin besar percepatan yang akan dihasilkan. Tetapi semakin besar massa benda tersebut, percepatannya akan semakin kecil. Rumus dari hukum Newton 2 adalah A sama dengan sigma F, M atau sigma F sama dengan MA. Keterangannya, A adalah percepatan benda, sigma F adalah resultan dari semua gaya yang bekerja pada benda tersebut, dan M adalah massa benda. Halo, baik, tadi kan sudah melakukan praktikum hukum Newton 1. Sekarang dilanjutkan dengan penerapan hukum Newton 2. Di sini saya menggunakan alat 2 buah koin logam yang nanti berfungsi sebagai massa atau beban. Yang kedua, ada binder yang berfungsi sebagai bidang miring berpermukaan kasar. Dan yang ketiga,
ada buku yang fungsinya sebagai bidang miring berpermukaan halus. Baik, di sini langsung saja kita mulai dengan percobaan yang pertama, yaitu dengan bidang miring berpermukaan halus. Letakkan koin logam di atas bidang miring ya. Lalu selanjutnya kita lanjut ke percobaan yang kedua, yaitu menggunakan bidang miring berpermukaan kasar. Kita letakkan beban di bidang miringnya. Baik, dari dua percobaan tersebut dapat kita buktikan bahwa apabila beban diletakkan pada bidang miring berpermukaan halus, maka percepatannya akan lebih besar dibandingkan dengan beban yang diletakkan pada bidang miring berpermukaan kasar. Hal ini terjadi karena pada bidang miring berpermukaan halus, gaya gesek yang dihasilkan sangatlah kecil dibandingkan dengan bidang miring berpermukaan kasar, gaya gesek yang dihasilkan menjadi lebih besar. Dari hal tersebut dapat disimpulkan bahwa percepatan yang lebih besar dihasilkan oleh bidang miring berpermukaan halus. Hal ini sesuai dengan bunyi hukum Newton 2, yaitu percepatan yang dihasilkan berbanding lurus dengan resultan gaya dan berbanding terbalik dengan massa benda. Baik, itu tadi adalah penerapan hukum Newton 2. Semoga setelah ini kalian sudah paham ya. Selanjutnya menjelaskan hukum Newton 3. Pernahkah kalian mendengar bahwa untuk setiap aksi ada reaksi yang sama, besar, dan berlawanan arah? Nah, itulah yang disebut dengan hukum Newton 3. Mari kita lihat bagaimana hukum ini bekerja dengan menggunakan mobil balon. Sebelum kita memulai, mari kita melihat apa saja ya yang kita butuhkan untuk percobaan ini. Simak video ini. Yang pertama, lubangi bagian samping-samping botol sesuaikan dengan diameter sedotan kecil. Yang kedua, masukkan potongan sedotan kecil ke dalam lubang yang sudah kalian buat. Langkah selanjutnya, masukkan batang lidi ke dalam sedotan yang sudah dimasukkan. Ukur lidi sesuai dengan panjang sedotan yang sudah disiapkan ya. Selanjutnya, lubangi juga tutup botolnya. Usahakan tutup botol yang akan dipakai ukurannya sama ya. Langkah selanjutnya, masukkan tutup botol ke dalam lidi yang sudah dimasukkan sebelumnya. Setelah dirakit, maka akan menjadi mainan mobil-mobilan sederhana seperti ini. Selanjutnya, siapkan sedotan besar, balon, dan karet. Masukkan balon ke dalam sedotan, kemudian ikat balon dengan karet. Setelah semuanya selesai, satukan balon dan mobil-mobilan sederhana. Caranya, pastikan posisi balon berada di atas tutup botol seperti ini, kemudian rekatkan dengan selotip. Setelah semua selesai, untuk cara menerapkannya yaitu dengan meniup ujung sedotan hingga balon mengembang, kemudian tinggal meluncurkannya. Tahukah kalian mengapa mobil balon kita bergerak maju? Ketika kita melepaskan balon udara keluar dari balon dengan kecepatan tinggi ke belakang. Menurut hukum Newton ketiga, udara yang keluar memberikan gaya dorong ke arah yang berlawanan, yang membuat mobil bergerak maju. Ini adalah contoh sempurna dari aksi dan reaksi.
Nah, hukum Newton ketiga bisa ditulis juga dengan rumus F aksi sama dengan min F reaksi, yang artinya gaya aksi dan reaksi memiliki besar yang sama, tapi arah yang berlawanan. Jadi, saat balon melepaskan udara ke belakang, disebut juga dengan aksi. Gaya yang mendorong mobil ke depan disebut juga dengan reaksi. Percobaan ini sangat sederhana, tapi sangat efektif untuk menunjukkan hukum Newton ketiga. Kalian bisa mencoba ini di rumah dengan berbagai variasi, seperti menggunakan balon yang lebih besar atau menggunakan jumlah balon yang lebih banyak untuk melihat bagaimana perubahannya. Apa ya yang terjadi jika kalian menggunakan dua balon? Cobalah dan temukan jawabannya. Newton 1. Jika resultan gaya yang bekerja pada benda adalah 0 Newton, maka benda tidak akan bergerak atau diam. Newton kedua. Jika terdapat resultan gaya pada benda tersebut, maka akan mengalami kecepatannya. Newton ketiga. Jika terdapat gaya yang bekerja pada benda 1 dan 2, maka akan terdapat gaya dan reaksi yang sama namun dengan arah sebaliknya. Jadi, secara keseluruhan, ketika hukum Newton saling berkaitan dan tidak dapat dipisahkan. Hukum Newton 1 menjelaskan kondisi awal, hukum Newton 2 menjelaskan bagaimana gaya mengubah keadaan benda, dan hukum Newton 3 menjelaskan interaksi antara gaya yang bekerja pada benda. Ketiga hukum ini bersama-sama membentuk kerangka kerja yang komprehensif untuk memahami gerak benda dan berbagai fenomena yang terkait dengannya.